You ever seen that guy that when he shows up in public, he looks like he's just unwavering in who he is as a man? Perfectly fine, nothing wrong, nothing could bother this guy. But for 1 second, would it surprise you that that same man will sit alone in silence? Maybe he's just laying there in his bed, looks out his living room window and just stares, and tries to block out one more thought from entering his mind. Because deep down, this guy is so overwhelmed and stressed, he just can't find himself anymore, and he's just holding in tears. Maybe he's saying, I'm just ready to give up. But somehow, that same man can still look you in the face, smile, and act like nothing has ever happened, because he cares more about you than he does himself. Can you guys relate to that? Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba jadi ODGJ. Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba masuk di cerita orang, malah kebagian buruknya doang lagi. Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba dia buka kalkulator dan mikir gaji bulan ini mau dikasih ke siapa aja ya. Kalimat itu mungkin akhir-akhir ini sering kita dengar dan lihat di unggahan sosial media seperti Twitter, Instagram maupun TikTok, maupun pada kolom komentarnya. Bagi saya ini sedikit lucu dan menyentil, karena kita sebagai laki-laki seharusnya berpikir kenapa kita bisa seperti itu dan kenapa kita jarang bercerita. Sejak kecil saya dididik untuk mengetahui hal-hal teknis yang perlu diketahui oleh laki-laki pada umumnya, seperti cara mengganti ban mobil, cara mengganti oli, cara mengganti regulator gas, cara membayar tagihan listrik. Tapi sayangnya sejak kecil saya jarang diajarkan mengenai cara mengelola perasaan sendiri. Saya tidak tahu bagaimana cara saya menyikapi kegagalan ketika saya gagal masuk ke kampus impian. Saya tidak pernah diajarkan cara menyikapi ketika saya mengalami patah hati pertama saya. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana mengungkapkan apa yang saya rasakan. Lalu ketika hal-hal tersebut datang, saya bingung. Saya bingung harus bercerita ke siapa, dan saya bingung harus melakukan apa. Bahkan seringkali, saya saja tidak tahu apa yang sedang saya rasakan saat itu. Saya yakin hal seperti ini bukan hanya saya yang merasakannya, tapi banyak teman-teman saya, khususnya teman-teman laki-laki, yang juga merasakan hal yang sama. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai laki-laki dan kebiasaannya tidak bercerita. Saya Adrian Yusviantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil kita tinggal di lingkungan masyarakat yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat, menuntut laki-laki untuk selalu tahan banting. Tapi pertanyaannya teman-teman, kalau laki-laki itu harus tahan banting, tapi kenapa banyak di antara kita yang justru patah dalam diam? Tempat tinggal kita saat ini banyak mendefinisikan kuat sebagai tidak menangis, tidak mengeluh, tidak minta tolong, dan tidak bercerita. Tapi bagi saya, kuat itu terlalu luas untuk didefinisikan seperti itu. Kita coba ambil analogi, ada dua orang, sebut saja A dan B, yang hendak mengangkat beban yang sangat berat. Orang A berhasil mengangkat bebannya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Sementara si B harus meminta bantuan orang lain untuk mengangkat beban tersebut. Kalau kita lihat dari analogi ini, mungkin kita sama-sama setuju bahwa secara fisik si A mungkin lebih kuat. Tapi kalau kita pikir lebih dalam lagi, apa kabar tulang punggung si A 5 tahun ke depan? Apa kabar kondisi fisik si A 5 tahun ke depan? Apakah masih sehat? Tentunya enggak. Karena kadang orang yang kuat itu bukan dia yang bisa mengangkat beban itu sendiri, tapi orang yang kuat adalah orang yang tahu kapan harus meminta tolong kepada orang lain. Menariknya teman-teman, hal-hal yang tadi saya sebutkan bukan hanya asumsi belaka. Kita ambil dari data angka percobaan bunuh diri
dari World Health Organization tahun 2021, di mana dari 6.544 angka bunuh diri di semua usia di Indonesia, sebanyak 5.095-nya terjadi pada laki-laki. Lalu Ibu Nova Rianti Yusuf, Direktur Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, bahkan menyebutkan bahwa realisasi ide untuk bunuh diri itu angkanya lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. Bisa kita lihat pada data di bawah ini, di mana 2 kolom pertama itu menyebutkan bahwa ide dan rencana bunuh diri angkanya lebih tinggi pada perempuan, sementara percobaan atau realisasinya itu lebih tinggi angkanya terdapat pada laki-laki. Dan yang lebih tragisnya lagi adalah karena semua faktor tadi yang mendidik laki-laki, yang menuntut laki-laki untuk menjadi kuat di lingkungan sosial dan masyarakat kita, ketika laki-laki diberi tekanan, maka respon utamanya adalah diam. Mereka dipaksa sehat ketika hati mereka sedang sakit sebenarnya. Dan diam adalah satu hal yang mungkin memiliki ujung yang justru sangat fatal. Salah satunya adalah percobaan bunuh diri. Lantas ketika kita berada dalam kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Salah satu hal yang saya sarankan adalah untuk mencari support system. Karena kalau kita boleh jujur teman-teman, hal yang sebenarnya kita butuhkan ketika kita sedang ingin bercerita, itu sebenarnya bukan solusi, bukan cara menyelesaikan masalahnya, tapi kita cuma butuh untuk didengar. Kita hanya butuh orang-orang yang bisa memvalidasi cerita kita. Kita hanya butuh ruang aman untuk bercerita. Dan hal ini tentunya saya rasakan sendiri ketika sejak kecil saya kurang mampu untuk mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri saya. Pada akhirnya saya bisa bercerita dengan lebih lugas ketika saya bertemu dengan teman-teman saya. Dan saya bisa bercerita lebih lugas kepada mereka bukan karena mereka psikolog dan bukan karena mereka punya solusi atas permasalahan saya, tapi saya bisa lebih pandai untuk bercerita karena saya merasa didengar dan divalidasi oleh mereka. Dan bagi saya ini membuktikan satu hal, bahwasanya kita nggak perlu jadi psikolog buat jadi tempat curhat yang baik. Kita cuma perlu satu hal, kita cuma perlu untuk bisa dengerin cerita dari teman-teman kita. Dan saya bisa bilang kalau misalkan nggak ada teman-teman saya, mungkin sampai saat ini saya masih terus jadi orang yang berpura-pura untuk baik-baik saja. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan aksi 2 arah. Aksi 2 arah untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain. Yang pertama adalah mulai berani bercerita. Saya mengajak kepada teman-teman semua, terutama yang laki-laki, untuk mulai berani bercerita. Tidak perlu dimulai dengan hal yang besar. Mulailah dengan hal yang kecil. Mulailah dengan kalian jujur bahwa kalian itu tidak sedang baik-baik saja. Mulailah dengan jujur bahwa kalian itu sedang lelah. Kalian itu sedang capek, sedang bingung. Lalu yang ajakan yang kedua adalah untuk orang lain, yakni jadi tempat cerita yang baik. At least ketika kalian tidak bisa bercerita, kalian bisa menjadi tempat cerita yang baik. Karena kehadiran kalian mungkin bisa menyelamatkan sebagian orang tanpa kalian sadari. Dan jika ada satu hal yang ingin saya tekankan, yang saya ingin kalian semua ingat dalam kesempatan kali ini adalah kalian tidak sendirian. Dan laki-laki juga manusia yang punya batas kekuatan dan tidak harus selalu kuat. Dan saya berharap ketika kalian nonton video ini, kalian bisa menjadi orang yang tepat, baik itu untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.